Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan anugerah terindah atas cinta dan kasihnya, yaitu anugerah waktu. Karena dengan anugerah waktu segalanya akan bermakna dan berarti, dan semoga membuat kita terbahagiakan di kehidupan kini dan nanti. Oke adik-adik, pada pertemuan kita kali ini Bunda menyampaikan banyak terima kasih ya atas semangat Anda. Bunda bahagia bisa bertemu Anda walaupun secara virtual ya. Bertemu Anda mahasiswa IKIP PGRI Jember yang smart ya. Harapannya semoga kebersamaan kita ya, walaupun melalui dunia maya ini, kita tetap diberikan semangat ya, karena semua hal yang hebat di dunia ini, para ahli yang hebat ya, semuanya ada karena semangat ya. Tanpa semangat kita tidak menjadi apa-apa. Oke. Harapannya ya, semoga kebersamaan kita ini diridhai Allah, berkelimpahan keberkahan kesehatan dan usia dan rezeki yang berlimpah barokah ya. Mari kita saling asih ya, asuh, saling bersinergi dan menciptakan suasana harmoni ya, dalam rangka meraih ilmu dengan cinta. Dalam kebersamaan kita untuk mengkaji, menciptakan, dan menghayati ilmu pengetahuan. Oke adik-adik, perkenalkan, Bunda bernama Sugihartati ya. Bunda familiar, mahasiswa memanggil Bunda dengan sebutan Bunda Tatik, dan Bunda I like it, suka banget ya dipanggil Bunda. Ini untuk pertemuan kita kali ini, yaitu pendidikan tunanetra untuk kelas 3A, 3A1 dan 3B. Kemungkinan untuk kelas 3A dan 3A1 pernah Bunda ampuh ya, Bunda sudah kenal. Untuk kelas 3B kemungkinan belum ada yang kenal ya, karena Bunda belum pernah mengajar di kelas Anda. Oke, supaya kita saling menyayangi, tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta, maka Bunda memperkenalkan diri ya. Nama Bunda, Bunda Sugihartati, biasa dipanggil dengan Bunda Tati. Sedikit bercerita pada Anda ya, perjalanan pendidikan Bunda. Pada tahun 2003, pada usia 30 tahun Bunda baru kuliah ya di diploma pendidikan taman kanak-kanak. Berarti Anda lebih hebat dari Bunda ya. Ketika Anda sudah masih muda, Anda sudah kuliah ya. Bunda diberi kesempatan oleh Allah mulai kuliah di diploma pendidikan taman kanak-kanak pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2005. Kemudian ada jeda waktu ya, jeda waktu untuk rehat, istirahat. Kemudian pada tahun 2007 Bunda ingin kuliah lagi, yaitu melanjutkan di S1 PLB ya di IKIP PGRI Jember, prodi PLB tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010. Jadi kuliah Bunda di PGTK itu dikonversi dan Bunda harus menambah waktu selama 3 tahun. Oke. Pada tahun 2013 Bunda, pada usia Bunda yang ke-40, Bunda ingin kuliah lagi, yaitu di Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Sedikit itu perjalanan pendidikan Bunda. Kemudian Bunda juga akan bercerita sedikit, ini khususnya untuk mahasiswa kelas 3B ya. Pengalaman Bunda dulu selepas SMK di SMTP Pertanian Negeri Jember ya. Bunda bekerja sebagai tenaga sukarelawan, jadi surveyor di Dinas Pendidikan Daerah ya, yang ditugaskan di desa-desa untuk mendata izin mendirikan bangunan atau IMB ya di pedesaan ya, dan bertahan hanya 1 tahun. Kemudian pada tahun 1994 Bunda Tati
merantau ke Pulau Batam dan bekerja di perusahaan Amerika di Quantum Peripherals Indonesia, dan Bunda ditugaskan di Heck Gimbal Assembly di LAN yang bernama Dynamic Electrical Test, yang biasa mengukur melalui komputer ya waktu itu, wire yang bentuknya seperti pesawat, seperti plane itu, yang nantinya alat komponen itu akan dimasukkan ke dalam laptop, semua laptop, oke. Kemungkinan juga termasuk laptop Anda ya. Di situ ada wirenya yang dari gold, dari emas, oke. Setelah itu Bunda pingin pulang kampung, jadi Bunda pulang dan akhirnya hanya bertahan 3 bulan. Bunda kembali mengikuti tes lagi, yaitu di PT Kyocera, perusahaan Jepang, dan Bunda jadi operator di bagian LAN sana, juga termasuk bagian untuk membuat alat-alat komponen dari komputer. Oke. Setelah itu Bunda rindu kampung halaman, Bunda pulang menikah, dan pada tahun 2003 ya Bunda menjadi guru TK di Jember Permai 1 selama 2 tahun ya. Kemudian pada tahun 2005 pada bulan Juli setelah rapotan, Bunda pindah kerja di Playgroup dan TK Cahaya Nurani, yang di situ pemiliknya adalah Bunda Resta Yumpi ya, psikolog yang cukup terkenal di Jember, dan di sana Bunda banyak belajar tentang anak berkebutuhan khusus, dan disitulah Bunda jatuh cinta dengan dunia ke-PLB-an ya. Kemudian setelah Bunda menjalani karir sebagai kepala sekolah di TK Inklusi Cahaya Nurani, Bunda mengembangkan sayap karir di bidang pendidikan, pindah di SDN Kebonsari 5 mulai tahun 2007 sampai tahun 2013. Ketika tahun 2013 Bunda berkeinginan untuk melanjutkan S2 di Pasca Sarjana UNESA, maka Bunda pindah kerja di SDN Ketintang 2 Surabaya menjadi guru pendamping khusus, yaitu P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di kota Surabaya. Dan terakhirnya kembali lagi setinggi-tinggi burung terbang akan kembali ke sarangnya, dan Bunda rindu kampung halaman, dan Bunda kembali lagi ke kota Jember, tempat kelahiran Bunda, dan disitulah berakhir perjuangan Bunda ya. Insya Allah tidak akan pindah-pindah lagi ya. Mudah-mudahan Allah berkehendak sampai akhir hayat Bunda bisa mengabdikan diri sebagai dosen di Prodi PLB IKIP PGRI Jember. Jadi di Prodi PLB IKIP PGRI Jember sebagai dosen Bunda mulai Oktober tahun 2016 dan sampai sekarang, dan mudah-mudahan sampai tutup usia ya. Oke, begitu perkenalan sedikit dari Bunda ya. Oke, selanjutnya kita menginjak pada identitas mata kuliah. Jadi identitas mata kuliah yang akan Anda semua jalani adalah pendidikan anak tunanetra dengan kode mata kuliah 86202.126. Jenjang program pendidikan ini adalah strata 1 ya, yang Anda jalani di semester 3. Jadi kelompok mata kuliah ini termasuk MKK, maksudnya mata kuliah keahlian. Dan di sini Anda diwajibkan untuk bisa memiliki keahlian tentang pendidikan tunanetra. Jumlah pertemuan yang akan kita laksanakan adalah 15 kali pertemuan. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, semua manusia memiliki tujuan, apapun itu memiliki tujuan ya. Jadi tujuan Anda, visi Anda ke depan adalah menjadi sarjana pendidikan luar biasa. Itu visi jangkauan ke depan. Nah, untuk mencapai visi Anda harus menjalani misi dulu ya. Misinya itu adalah yang Anda akan jalani ya. Perjalanan yang harus Anda jalani, dan letak kebahagiaan di perjalanan tersebut ya.
Bunda berharap mudah-mudahan Anda selalu semangat ya, selalu semangat hingga insya Allah pada akhirnya Anda mengenakan toga sebagai sarjana pendidikan luar biasa dari IKIP PGRI Jember, dan itu indah pada waktunya ya. Jadi semangatlah menjalani serangkaian perjalanan akademik yang akan Anda laksanakan. Oke. Nah, tujuan dari capaian pembelajaran ini adalah Anda supaya memahami konsep dasar ketunanetraan dan dampaknya terhadap perkembangan anak tunanetra. Oke. Bidang kemampuan ini berisikan 3 ya, Bunda bagi menjadi 3, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Secara kognitif, harapannya Anda dapat menganalisis konsep dasar ketunanetraan. Yang kedua, psikomotorik, harapannya adalah Anda bisa memiliki keterampilan dalam membuat perangkat asesmen kemampuan anak tunanetra. Yang ketiga, afektif, yaitu mengelola dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa, kognitif, orientasi mobilitas, dan perkembangan sosial anak tunanetra. Kemudian kita rangkum semuanya, jadi capaian pembelajaran yang harus Anda capai adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar ketunanetraan ya, agar terampil membuat perangkat asesmen kemampuan anak tunanetra, dan akhirnya Anda dapat mengelola perkembangan bahasa, kognitif, orientasi mobilitas, dan perkembangan sosial anak tunanetra ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami ya. Bagaimana untuk sahabat tuli? Mungkin di antara mahasiswa ada mahasiswa yang istimewa, maka harapannya adalah ada pendamping ya, ada pendamping dari teman, sahabat, keluarga ya. Untuk secara visualnya Bunda sudah sediakan teksnya yang Bunda tulis di PowerPoint, dan kemudian filenya akan Bunda kirim kepada ketua kelas, dan ketua kelas berkewajiban untuk men-share pada teman-temannya di grup WA ya. Oke. Pendekatan pembelajaran ini biasanya perkuliahan Bunda ini melalui pendekatan ekspositori dan inquiry. Juga metode ceramah. Metode ceramah ini satu arah ya. Ketika Bunda menjelaskan, Anda mendengarkan gitu ya. Kemudian ada sesi tanya jawab ya. Diskusi biasanya dilakukan secara per kelompok dalam kelas itu untuk memecahkan masalah ya. Kemudian resitasi yang disesuaikan dengan kompetensi. Oke. Kemudian biasanya mahasiswa diberikan tugas sesuai dengan topik untuk memaparkan makalah di depan kelas ya. Karena ini situasi tidak memungkinkan, maka Anda memiliki tugas virtual ya, hanya 2, UTS dan UAS ya, untuk mereview materi yang telah Bunda berikan pada Anda ya. Tentang metode media yang kita gunakan biasanya kalau di kelas LCD laptop ya, sekarang melalui WhatsApp, email, learning, dan YouTube. Oke. Jadi bagaimana caranya Bunda mengevaluasi Anda? Komponen evaluasi yang Bunda berikan pada Anda, Bunda bagi 3, yaitu tugas pribadi bernilai 30%, kemudian UTS 35%, kemudian UAS 35%. Jadi tugas pribadi di sini keaktifan Anda masuk kuliah ya, karena ini Bunda mengirim video YouTube ke Anda, maka fleksibel, Anda bisa menyimak ya pagi, sore, siang, malam ketika Anda longgar ya. Dan Bunda berikan waktu 3 hari kepada Anda untuk Anda absen ya di kolom komentarnya. Jadi diwajibkan di sini mahasiswa 3A, 3A1 dan 3B untuk subscribe channel Bunda ya. Di sini Bunda tidak merugikan ya, karena subscribe
itu gratis umur hidup ya. Jadi ketika manfaatnya bagi Anda adalah ketika Bunda mengirim video untuk pembelajaran selanjutnya, Anda langsung mendapatkan notifikasi tanpa Anda menunggu video yang di-share oleh ketua kelas ya. Jadi kita harus memiliki kecepatan gitu ya, memiliki kecepatan untuk meraih apa yang kita impikan ya. Tidak ada hal yang sulit ya, dan tidak ada hal yang dipersulitkan, semuanya mudah, yang penting kita semangat. Oke ya. Jadi di video-video yang akan Bunda kirim kepada Anda itu, silakan Anda menulis di kolom komentar. Yang pertama untuk kontrak kuliah ini, yang pertama adalah Anda menuliskan boleh salam ya, salam, kemudian saya sudah subscribe Bunda, kemudian nama Anda, kelas dan NIM ya, nama, kelas dan NIM ya. Tolong yang lengkap, karena pendidikan anak tunanetra ini Bunda ampu 3 kelas ya, jadi 3A, 3A1 dan 3B ya. Jadi supaya Bunda cara mengabsennya Bunda itu mudah, jadi Anda berikan nama, NIM dan kelas. Kemudian Anda boleh berkomentar, bertanya, menyanggah, ataupun memberikan masukan di situ ya. Dan nilainya semuanya adalah 30%. Oke. Untuk komponen yang kedua adalah ujian tengah semester. Bagaimana caranya Bunda ujian tengah semesternya? Jadi ujian tengah semesternya adalah Anda menyimak video Bunda yang kedua, 3, 4, 5, 6 ya. Caranya bagaimana ya? Ketika UTS otomatis Anda bukan UTS hanya mata kuliah yang Bunda ampu saja, tapi semua dosen ya, yang Anda ambil kira-kira 24 SKS. Jadi harapan Bunda Anda semua sudah memulai dari awal. Ketika video Bunda yang kedua Anda sudah mulai mereview. Catat yang penting-penting ya. Biasakan Anda itu mencatat hal yang penting-penting untuk diulang-ulang. Jadi ketika pada saat UTS Anda sudah siap, sudah ready ya. Karena untuk membuat video YouTube ini perlu waktu juga ya, tidak serta-merta jadi. Paling tidak Anda membutuhkan waktu 24 jam untuk bisa menyerahkan video yang Anda buat ya. Jadi pada pertemuan ke-7 ya, pada pertemuan yang ke-7 ya, Bunda memberikan ini sarana ya, media di situ. Anda masukkan link YouTube Anda ya, oke ya, nama, NIM, kelas dan alamat link YouTube Anda UTS ya. Ini nilainya berapa? Nilainya adalah 35%. Oke. Sekarang lanjut yang ketiga ya, untuk ujian akhir semester. Untuk ujian akhir semester nilainya juga 35% ya. Jadi ketika Anda tugasnya oke ya, UTS-nya oke, UAS-nya oke, dinilainya Bunda pasti A Anda ya. A ya. Yang penting Anda mengikuti prosedur ya. Oke, dan semangat. Pada pertemuan ke-15 ini akan diselenggarakan ujian akhir semester online juga ya. Jadi Anda seperti ketika Anda mengikuti UTS ya. Jadi ini bertahap. Makanya Anda harus semangat ya. Anda jangan sampai ketinggalan ya. Gitu. Ya. Bagaimana Bunda kalau absennya melebihi batas yang telah Bunda tentukan ya? Segala sesuatu adalah sesuai dengan amal perbuatan. Begitu ya. Anda sudah pribadi yang dewasa ya, saya rasa sudah memahaminya. Oke. Jadi pada pertemuan ke-15 ini diselenggarakan ujian akhir semester ya. Isinya apa? Isinya adalah mereview materi yang Bunda berikan insya Allah pada pertemuan ke-8, 9, 10, 11, 12 dan 13 dan
14 ya. Tentunya dengan bahasa Anda sendiri. Kemudian bagaimana misalnya Anda ingin menambah boleh ya, Anda ingin menambah boleh ya, sesuai dengan fakta di lapangan boleh. Terus Anda baca buku boleh ya. Jadi di sini Bunda nanti menilai dari keleluasaan dari wawasan Anda menerima apa yang Bunda sampaikan ya. Jadi kan tidak mungkin Anda hanya mengharapkan materi yang Bunda berikan, karena Bunda hanya memberikan yang poin-poin pentingnya. Untuk selanjutnya dipersilakan Anda mengembangkan keilmuan ini ya. Sudah topik-topiknya sudah Bunda berikan dengan banyak membaca ya, di buku, majalah, koran ya. Kemudian di di internet ya, di jurnal nasional gitu ya, harus banyak membaca. Oke. Komponennya sudah jelas. Kemudian dalam satu semester ini kan ada 15 kali pertemuan. Apa yang akan kita pelajari? Oke, adik-adik mahasiswa, tetap semangat ya. Dalam perkuliahan ini ada 15 kali pertemuan. Jadi perkuliahan ini kita laksanakan secara bertahap. Tahap pertama adalah kontrak kuliah atau orientasi perkuliahan ya, yang kita laksanakan pada hari ini. Pada minggu kedua kita akan membahas tentang klasifikasi tunanetra. Pada minggu ketiga kita akan membahas faktor-faktor penyebab ketunanetraan. Dan pada pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang kelainan mata dan implikasinya pada pendidikan. Pada pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang asesmen kemampuan penglihatan. Yang keenam, kita akan melaksanakan perkuliahan yang bertopik tentang prosedur asesmen kemampuan anak tunanetra. Nah, pada pertemuan ketujuh Anda melaksanakan ujian tengah semester ya. Bahannya apa? Bahannya adalah video YouTube yang telah Bunda berikan kepada Anda, yaitu pada pertemuan kedua, pada pertemuan yang kedua, 3, 4, 5, dan yang keenam ya. Jadi bagaimana Bunda caranya? Makanya ya Anda harus mencicil ya. Ketika pada video YouTube Bunda yang kedua Anda sudah mencatat, biasakan mencatat hal-hal yang penting ya. Buku itu harus Anda bawa, Anda harus bawa buku. Sebagai calon ilmuwan Anda harus ready ya, buku, pulpen itu ya, hal-hal penting Anda catat. Jadi pada pertemuan kedua Anda sudah mulai mempersiapkan diri untuk berusaha menjadi yang terbaik ya, jadi sesuatu yang terbaik ya. Jadi kita melaju dengan cepat. Jadi jangan ketika pada pertemuan ketujuh Anda baru membuat video tentang mereview apa yang telah Bunda sampaikan. Nah, itu akan kesulitan karena pada waktu itu Anda tidak hanya UTS mata kuliah yang Bunda ampu saja, tapi banyak mata kuliah yang harus Anda jalani ujian tengah semester ya, kira-kira 24 SKS. Maka dari itu mulailah semangat dari awal ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Dalam ujian tengah semester ini melalui virtual, Bunda berikan waktu 1 minggu ya. Tidak boleh melebihi waktu 1 minggu ya. Karena apa? Dalam mengupload video ke YouTube juga membutuhkan proses yang panjang ya. Jadi Bunda paham itu, makanya harus Anda siapkan mulai dari sekarang ya. Karena mata kuliah yang Bunda sampaikan ini bisa Anda simak fleksibel ya. Bisa pagi, siang, sore, malam ya. Ketika Anda dalam keadaan tenang ya, dalam keadaan tidak ribet ya. Oke. Kemudian setelah Anda UTS ya, untuk pertemuan ke-8 Bunda akan mengirim video YouTube lagi tentang dampak ketunanetraan
pada anak terhadap psikologi orang tua ya. Yang pada pertemuan ke-9 kita akan membahas dampak ketunanetraan pada perkembangan bahasa anak. Pada pertemuan ke-10 ya, kita akan membahas tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan orientasi mobilitas anak serta dampak ketunanetraan terhadap perkembangan keterampilan sosial anak. Yang ke-12 kita akan membahas tentang dampak ketunanetraan terhadap kegiatan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ke-13 kita akan sedikit bercerita ya tentang sejarah pendidikan bagi tunanetra dan layanan kompensatoris bagi tunanetra. Yang ke-14 observasi lapangan, responsi dan diskusi hasil observasi lapangan. Tetapi untuk yang ke-14 untuk semester ini ya, karena daring tidak kita laksanakan ya. Gantinya adalah Anda lebih banyak membaca ya, bisa melalui media YouTube ya, Anda menyimak bisa dari Google ya, jurnal nasional, jurnal internasional, Anda membaca koran, majalah, buku dan lain sebagainya ya. Kemudian buku apa yang menjadi acuan semuanya sudah Bunda tulis di PowerPoint yang akan Bunda kirim ke mahasiswa, ke ketua kelasnya ya. Yang ke-15 adalah ujian akhir semester. Sama dengan ujian tengah semester, jadi Anda mereview ya video YouTube yang telah Bunda kirim ya. Video Bunda yang ke-8 ya, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 ya, sampai ke-13 ya. Oke, nah untuk itu mudah-mudahan Anda tetap semangat ya, tidak ada hal yang sulit, tidak ada hal yang menyulitkan ya, semuanya mudah dipelajari, ilmu katon ya, yang penting Anda semangat ya. Semua ahli di dunia ini ada karena ada kata semangat ya, dan Allah sangat mencintai hambanya yang semangat, tidak pernah putus asa ya. Karena hal yang akan kita pelajari ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita, juga kehidupan anak bangsa, insya Allah. Demikian ya pertemuan kali ini Bunda akhiri dengan salam ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.